بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة ثانية الفطور والملك والرسل والصلاة البدن والروح وتوبة المسوء إلى حضرة الرسول سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته سيدنا الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين المقربين والعلماء العاملين والأولياء والشهداء الصالحين ووالدينا ووالد الحاضرين ومشايخنا ومعلمينا وتلاميذنا وأمواتنا وأموات المسلمين وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح المؤسسة المسجد نور الإيمان وأوائل بنائه ومعلمه ومطبته وجماعته خصوصا إلى سيدنا الإمام الفاضل وإلى الحاضرين وإلى حضرة سيد الأعلام والشيخ محمد بن أجاب إلى أمامة هذه القلة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح محمد وإلى محمد وإلى وسائل المولى من مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى الله يغفر لهم ولهم أجمعين بركاتهم وأطهارهم وعلومهم في الدنيا والآخرة شهر الله لهم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
Alhamdulillah ala adaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu fi ardihi wa samaihi. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamul anbiya'i sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi salatan wa salaman daimaini ila yaumil liqa'i. Allahumma salli ala nuril anwar wa sil asrar wa triyagil akhyar wa muta'i babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Muhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa yadhari. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah salat maghrib Masjid Nurul Iman yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada malam ini kita kembali dapat hadir saling bertatap muka di dalam ruangan Masjid Nurul Iman ini, dan alhamdulillah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat zahir wa batin. Salawat dan salam kita untukkan keharibaan junjungan agung kita Rasulullah dan Nabiul Akram Sayyidina wa Nabiyyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Adhibina wa Qurrata A'yunina Sayyidina wa Maulana Muhammad Sayyidul Qawnain wa Ashrafus Sagalain wa Imamul Haramain wa Sahibul Hijratain Sayyidul Arabi wal Ajam Sayyidul Waladi Adnan beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pencintanya, para pejuangnya, dan sekalian umatnya sampai hari kiamat. Hadirin, berkata Syekh Yahya bin Mu'adz rahimahullah rahmatal abrar, tuba liman taraqad dunya qabla an tadrukahu wa bana qabrahu qabla an yadkhulahu wa arda rabbahu qabla an yalqa. Syekh Yahya bin Mu'adz rahimahullah berkata, tuba, beruntunglah. Jadi kalau ada kalimat tuba, beruntunglah. Bagus ya kalau siapa namanya tuba. Tuba. Kalau ada peribahasa tuh, tuba. Susu dibalas air tuba. Air tuba itu apa kalau bahasa kita tuba? Hah? Limbah. Air tuba. Air limbah. Tapi kalau bahasa Arab tuba pakai to, tuba. Nah, kalau yang air limbah tadi tuba pakai ta, tuba ini tuba pakai to, tuba. Jadi kalau bahasa kita tuba air limbah, tapi kalau bahasa Arab tuba beruntunglah. Tuba. Kalau tuba kalau bahasa Arab tambah an atuba, aku bertaubat. An atuba, aku bertaubat. Jadi hadirin, tuba, beruntunglah. Jadi Syekh Yahya bin Mu'adz mengatakan beruntunglah. Bagi siapa? Nah, ada 3. Beruntunglah. Yang pertama, liman tarakat dunya qabla an tadrukahu, bagi orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dia. Beruntunglah orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dia. Meninggalkan dunia cara? Meninggalkan dunia. Iya, meninggalkan kenikmatan dunia, meninggalkan kesenangan dunia, meninggalkan kemewahan dunia sebelum dunia itu meninggalkan dia. Contohnya
dunia itu duit. Nah, duit itu adalah minat dunia, bagian daripada dunia. Mas sekalian, duit yang ada di tangan kita, duit yang ada di kantong, di dompet, di tabungan kita, itu akan berkurang kan nilainya, jumlahnya. Suatu saat akan berkurang kan? Bukan lagi berkurang, bisa habis. Nah, sebelum harta kita, duit kita ini berkurang atau habis, dia meninggalkan kita, itu kalau dia berkurang, habis atau hilang, berarti dia meninggalkan kita. Nah, sebelum dia meninggalkan kita tinggalkan dulu dia. Cara kita ambil sebagian duit kita itu kita gunakan untuk infak, untuk sedekah. Duit yang jemaah masuk ke celengan, ada celengan itu ibu-ibu ada masuk ke celengan. Ada duit misalnya 20.000, dengan kita bawa, dan 10.000 kita masukkan 10.000. Nah, yang 10.000 yang kita masukkan ini, berarti kita sudah meninggalkan duit ini. Sebelum duit ini bakal meninggalkan kita. Jadi kita tinggalkan dulu. Hadirin, dunia atau duit yang kita tinggalkan ini, kaget di akhirat dia bakal nemuin kita. Jadi dunia yang kita tinggalkan, kaget di akhirat dia bakal nemuin kita, nyari kita. Nah, tapi kalau duit yang habis kita makan, belikan makanan, belikan pakaian, sudah. Apalagi melusnya duit hilangnya, sudah. Tidak mungkin jadi kita, yang jelas kita bakal dihisab. Jadi sebelum harta ini hilang atau berkurang dari kita tinggalkan dia. Jadi berpaling dari kesenangan dunia. Teman sekalian, kita seperti duit ini nyari kan saru. Nyari duit itu saru, ngumpulinnya. Maka banyak orang yang senang sama harta, sayang sama hartanya, cinta sama hartanya. Tapi yang duniawi ini, duniawi. Maka begitu dia mau berinfak, mau bersedekah, terbayang dia, alangkah lemaknya wong, aku nyanyi sago-sago, wong lemak baik nerima ya. Alangkah lemaknya celengan masjid ini, aku ngumpulin sago-sago, toto masuk ke celengan ini. Nah ini. Kenapa dia masuk berat? Karena dia pikir dia keluarkan duit dalam hal untuk infak, misalnya sedekah, masuk celengan, dia tidak bisa menikmatinya. Beda kalau dia beli sendal, dia bisa menikmatinya. Dia beli pakaian, dia bisa menikmatinya. Dia beli kendaraan, dia bisa menikmatinya. Dia beli HP, dia bisa menikmatinya. Atau dia beli rumah dan sebagainya, dia bisa menikmati. Tapi kalau dijual uang duit ini, dia bisa menikmatinya enggak? Masuk ke celengan, dia bisa menikmatinya enggak? Nah ini yang berat. Nah disitulah letak nilai duit kita di sekalian. Nah, jadi mungkin selama ini kita berpikir cari duit untuk dunia, cari harta untuk senangan dunia. Nah sekarang malam ini kita ubah, cari duit, cari harta, cari pangkat, cari jabatan, kedudukan untuk akhirat. Jadi kita nyari duit sebanyak-banyaknya untuk akhirat. Cari kedudukan, cari pangkat jabatan, tapi kita gunakan untuk akhirat. Jadi kita tidak berat. Nah sama seperti bapak-bapak, kita nyari duit untuk siapa? Untuk anak bini kita. Nah, ini yang sudah tertanam di hati kita dari mungkin sejak manusia lahir kita ini. Ya kalau kita sudah punya keluarga, kita cari rezeki, apa itu? Peras keringat, banting tulang, kadang malam jadi siang, siang jadi malam, kadang kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Yang duit untuk siapa? Untuk anak bini, untuk keluarga. Nah, begitu kita mendapatkan duit ini, dipinta oleh bini, kita junjung, dipinta oleh anak, kita junjung. Dan bagi kita tidak ada keinginan sedikit pun untuk kita minta balikkan apa ya? Balik kan jasa, balas minta
balik balas jasa tidak ada sedikit pun kita nunjuk sama anak kita. Dari mulai dia lahir, kita belikan dia susu, pakaian, apalah. Masalah dia dewasa, mungkin sekarang sudah kerja, sudah punya penghasilan, tidak pernah. Aku belum pernah, teman tidak tahu seorang bapak, seorang ibu minta balas jasa. Dulu sih, apa nak ngomong kau ini catatan jangan kau udah tahu. Jadi waktu kau lahir itu, wah ini operasi sesar gitu. Ya, jadi seluruhnya itu kalau catat lengkap. Nah, jadi kau telah bergawi. Hijau ke baik, tidak pula kau nak bayar sekaligus. Separuh dulu jadi susu tidak mungkin lah. Mungkin Allah alam tapi. Nah, tapi secara umum kita yang berakal, semua manusia bukan Islam baik. Nah, sekalian, jadi kita tidak menuntut balas jasa. Tidak ada keinginan kita itu untuk suatu saat nanti kau balas jasa. Bahkan mungkin sebagian kita sudah paham kita membesarkan anak yaitu memang keharusan kita, kewajiban kita. Begitu anak kita berhasil nanti, sudah dia punya kewajiban untuk masa depan, untuk keluarganya. Kita sebagai orang tua jangan sekali-kali menggantungkan harapan kepada anak di masa tua kita. Jangan. Jadi kita tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita ngomong sama anak kita, anakku sudah kau hapus TM. Dan seper belum untuk abah, untuk ibu nih. Jangan. Kalau pacak kita sama anak kita, mau pesan apa? Nah, jadi kita tidak bergantungan dengan anak. Kalau baca kita sampai mati masih memberi anaknya, baik anak lanang kita atau anak betina gitu. Jadi jangan sekali-kali kita nak bersandar kepada anak di masa tua kita. Kita bersandar hanya kepada Allah. Kalau bisa kita masih membantu anak kita. Minimal masa mau tua kita jangan merhati anak kita. Jangan jadi beban untuk anak menantu kita, apalagi cucu kita ya. Nah, boleh kita berdoa, ya Allah Tuhanku, kalau sampai nanti suatu saat aku tidak bisa apa-apa lagi dan bakal memberatkan tempat anak mantu dan cucuku, minta mati kepada dunia Allah. Jangan nyagoi anak cucu. Kok beda kan? Orang tua ngurusi anak dengan anak ngurusi wong tua. Beda. Kita sebagai wong tua ngurusi anak kita dengan anak yang ngurusi wong tua. Hadirin sekalian. Nah, jadi berbahagialah, beruntunglah bagi orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dia. Nah, orang yang mati sekarang ini, mereka ini meninggalkan dunia, apa dunia meninggalkan dia? Ya, orang yang meninggal dunia. Meninggal kan ada jelas, meninggal dunia. Meninggal dunia. Nah, dunia meninggalkan dia, apa dia yang meninggalkan dunia? Itu kan tidak jelas kalimat itu kan, meninggal dunia. Kalau meninggalkan, nah berarti jelas. Meninggalkan dunia. Jelas. Ini meninggal, tidak ketikannya. Meninggal dunia. Nah, orang yang meninggal dunia ini, dia yang meninggalkan dunia, apa dunia ini yang meninggalkan dia? Meninggal dunia. Iya. Meninggal dunia. Ya. Dia yang meninggalkan dunia, apa dunia yang meninggalkan dia? Meninggal dunia. Iya, yang mau meninggal dunia, Pak. Orang meninggal dunia, itu dia tuh ninggalkan. Nah, kan ada meninggalkan dunia, apa dunia meninggalkan dia? Dunia meninggal. Dunia meninggal. Kan ada jelas itu kalimat itu kan? Hadirin, kebanyakan kita mengartikan meninggal dunia itu dia meninggalkan dunia. Tidak. Bukan dia meninggalkan dunia, tapi sesungguhnya dunia yang meninggalkan dia. Tinggal ya. Orang meninggal berarti stop perjalanannya, stop perjuangannya, sampai situlah dikubur,
dan kita yang akan melanjutkan perjuangan ini, kehidupan ini. Contohnya masjid kita nih, kira-kira masjid ini 10 tahun atau 20 lama belum dibangun. Berapa banyak masjid ini? Langgar. 20. Nah, jadi wong tua-tua itu kan banyak kan? Jemaah-jemaah kita yang dulu sekarang sudah meninggal. Nah, waktu awal-awal dibangun masjid sampai sekarang ada perubahan nggak? Hah? Banyak perubahan. Nah, jadi wong-wong yang dulu waktu yang masih hidup, jemaah kita masih hidup, yang aktif waktu zaman dulu. Nah, keadaan masjid kayak itu keadaannya. Oke, tengok foto-foto yang lama ya. Nah, foto-foto. Nah, sekarang mereka telah meninggal. Stop sampai situ perjuangannya. Lalu perjuangan pembangunan masjid dilanjutkan oleh orang-orang yang sesudahnya. Nah, sekarang zaman kita sekarang ini, ini bangunannya. Kira ke 10 tahun, 20 tahun lagi berapa dah kayak masjid ini? Insya Allah berubah. Tadi aku khotbah di Masjid Nurul Hidayah di Cindi. Yang aku mungkin lama. Khotbah itu. Ya, Bazan. Kita aku kata, berubah, Pin. Jadi depannya itu gai masjid berubah. Gai masjid itu berubah. Jadi pas balik, masih banyak jemaah. Ketika aku datang sini tadi, tengok masjid gainya berubah. Tapi begitu aku masuk, ini bukan gai masjid berubah. Nanti kau gai jemaah berubah juga. Gai jemaah berubah juga. Yang jelas dari muda itu berubah. Terus pengurusnya banyak berubah. Tapi alhamdulillah kalau cuma berubah gai baik, ini ada yang hilang niat sudah. Nah, jadi orang yang meninggal tuh stop dia sampai situ perjuangan dia. Lalu dilanjutkan oleh generasi penerusnya. Atau kalau kita nengok jelasnya, nengok pemerintahan kota sekarang ini. Zaman siapa yang paling awal kita kalau aku nih zaman Pak Hayin ya. Sebelum Pak Hayin itu siapa? Ingat tak beli kota kita zaman sebelum Pak Hayin. Aku ingat Pak Hayin. Cek Yan ya. Cek Yan. Pak Hayin, sudah itu Pak Husni ya. Terus ada berapa Pak Edi Santana, Pak Romi, Pak Nojoyo, sampai Pak Katudewa. Kayak berubah lagi bentuk daripada kota Palembang. Dia jelasnya ya air mancur gitu. Berubah dah. Berubah. Nah, jadi orang yang sudah meninggal stop sampai situ dia. Dia bisa lagi meneruskan. Nah, yang hidup melanjutkan perjalanan hidup ini, perjuangan. Nah, jadi orang yang meninggal itu kan berarti dia ditinggalkan oleh dunia. Tapi kita menanggapi kepada orang yang telah meninggal, sering kita ucapkan selamat jalan kawan. Selamat jalan kawan. Berarti dia yang berjalan, kita mandek. Dia berjalan, kita mandek. Padahal tidak, pada hakikatnya kita yang terus berjalan, dia mandek. Nah itu, jadi dunia meninggalkan dia. Nah kita kalau baca, sebelum dunia meninggalkan kita tinggalkan dia. Nah, yang namanya dunia itu selain duit, makan, minum, istirahat, nyantai. Nah, seperti sekarang ini, nah, kita tinggalkan dunia sekarang ini. Kita hari ini alhamdulillah kita sudah tinggalkan dunia malam ini. Mana caranya tinggalkan dunia? Mesti kita sekarang ini di rumah kita ngopi, ngokok, kelakar, keluarga mungkin makan terus sekarang ini kan. Tapi kalau malam ini ada ceramah, ada pengajar Ustaz Nurdin di masjid, kita tinggalkan dunia kita. Kita nyantai, berkumpul dengan keluarga, nguling-nguling, mungkin sambil merokok, main HP, chattingan, main TikTok atau apalah. Tapi sementara ini ada pengajian di masjid, kita tinggal. Jadi sekarang kita sudah meninggalkan dunia sebelum dunia itu ninggalkan kita. Atau yang duit tadi, jadi kita ada duit misalnya, nah ini duit akan meninggalkan kita, pasti nih. Nah, sebelum dia meninggalkan kita tinggalkan dia. Kita ambil sebagian rezeki ini, kita gunakan untuk infak. Dan apa yang kita keluarkan sekarang ini, Bapak Ibu kalian, kita berikan, kita sedekahkan, masuk pencelengan, kita sedekahkan, kita infakkan. Nah ini nanti di akhirat
akhirat akan Allah kembalikan lagi kepada kita. Tapi yang harta yang meninggalkan kita itu, kita akan mempertanggungjawabkannya dan tidak akan kembali kepada kita. Dulu pernah aku buat percontohan, sedekah waktu masih sehat. Ingat tak? Yang kedua, sedekah ketika sedang sakit. Dan yang ketiga, sedekah setelah kita meninggal. Jadi perumpamaan. Kalau kita sedekah seperti sekarang sedang sehat, ini seperti kita makan pempek adaan itu. Jadi pempek adaan yang iwak adalah sekilo, sagunya sepakat. Oh, masih iwaknya sudah. Iwak sekilo, sagu sepakat. Oh, tak tercewi biasa. So dia tu cukonya manis, masam, pedas, kental. Wish, anget-anget dulu. Wah, yang ada kuning-kuning dikit itu kan warnanya kan. Makan. Ini perumpamaan kalau kita sedekah sedang dalam keadaan sehat. Nah kalau kita sedekah kepada sakit mengasih itu ada duit ibu itu nasi, duit apa sih? Kalau ke masjid kasut ni celekan masjid ada sakit apa ibu nggak bawa lagi. Nah itu seperti perumpamaan kita makan pempek dos. Pempek dos. Cukonya agak enceng. Pempek dos cuko agak enceng. Sagu itu kalau kita sedang sakit. Nah kalau kita sudah mati oleh anak-anak kita tadi, sedekah dia ngajaklah jemaah ini tolong abah tolong jadi umumkan jemaah ini rumah kan nanigo misalnya nanti setiap lah makan nasi pagi sore nasi kotaan, menunya isinya tuh lauknya ada rendang ayam sekali telur dalam kotak itu bukan nasi ayam ditambah lagi dagingnya. Rendang takut tak makan ayam, tunjuk daging. Takut tak makan daging tidak ayam. Ada orang tak makan daging, tak makan ayam. Sampai telur lagi, sitok lagi. Oh, 3 lauknya, 3 satu kotak itu. Dia omongkan kepada hadis sekalian, ini ada sedekah dari keluarga almarhum anak-anak. Jadi tolong diterima, bawa pulang dan bisa dinikmati bersama. Sedekah kan? Boleh tak Pak untuk kita nikmati? Boleh. Nah itu perumpamaannya makan godo dingin, godo yang kemarin pagi lah. Pagi kita makan malamnya. Cukonya itu cuko enceng, kewe, campa cuek. Enceng, kewe, campa cuek. Cuko masuk dulu. Pempek godo yang kemarin kita makan ini malam itu rasanya. Jadi ada cuma umpama seperti itulah. Coba Bapak Ibu aku tanya, pilih nak makan godo dingin cuko yang enceng kewe campa cuwe tadi apa nak makan pempek dos agak anu juga dikit masih mencukonya agak enceng, pilih mana kita? Pilih pempek dos tadi. Nah, atau pempek dos dengan pempek adaan tadi yang iwak sekilo, sagu seperempat, yang cukonya manis, pedas, masam, kental itu kan. Nah, pilih mana? Nah, ini sekarang inilah sedekah. Iya, kalau tidak kita tunggulah kakek makan pempek dos. Kalau tidak pempek godo dingin tadi. Tinggal kita peke, sudah silakan. Itu muncul kalau ada anak yang galak sedekah aman tidak lewat galau. Jadi kita kalau pacak kita makan pempek lemak, pempek ada, ngapo nak milih pempek dos itu. Nah kalau sekarang aku dah dia lah sakit ini kan,
Nah sudah jadi pempek dos daripada pempek apa godo-godo yang dingin tadi kan. Nah itu perumpamaan sekalian. Nah jadi beruntunglah bagi orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dia. Yang kedua, beruntunglah bagi orang yang wabana qabrahu qabla ayadkhalahu. Beruntunglah bagi orang yang membangun kuburnya sebelum dia masuk dalam kubur itu. Kita nih pasti masuk kubur kan? Pasti masuk ke kubur. Tinggal nunggu waktu baik. Waktu cuma dua, antara maghrib dengan subuh atau antara subuh dengan maghrib. Jadi sudah lewat kita antara subuh dan maghrib sudah lewat. Nah, tidak tahu ini atau maghrib dengan subuh ini. Ada tak yang mengira bakal mati malam ini kita ini? Ada tak? Kita ni ada tak yang bakal mati? Tidak, belum. Besok ada yang masih bakal mati aku besok. Ada tak? Tidak juga. Minggu ni bakal mati? Belum. Bulan ni bakal mati? Belum juga. Tahun ini bakal mati? Belum. Jadi kapan kau mati? Lama masih. Padahal annal mauta ya'ti baghtata. Sesungguhnya kematian itu datang seketika. Mungkin sebagian jemaah dah dapat berita magen dulu itu hari Selasa meninggal Habib Usman bin Ahmad bin Ali Al-Kab, Panglima BG ini berdulu galau yang kalau ada laskar mati baju putih bersama Habib Mahdi. Siang itu masih ngumpul dengan laskarnya, dengan jemaahnya. Dia tuh nak nganter kakaknya Ustaz Ubed untuk balik ke Kalimantan. Jadi ngajak makan dulu di markas BG. Nah habis itu mengas. Langsung nyendelah ada satu Ustaz Ali Karor. Ali Karor ini menantu ayahnya Habib Mahdi. Ayah Mahdi punya anak betina nikah dengan Ali Karor Hagan. Langsung tak sadar. Rumah sakit. Sampai sakit meninggal. Ada dua versi. Ada versi mengatakan dia meninggal di rumah sakit. Ada lagi versi yang mengatakan meninggal di markas begitu. Sehat. Sehat. Nah, itu kalau mati. Kita kan mungkin sering dengar cerita dari masjid sehat, tahu-tahu balik rumah meninggal, banyak itu. Nah jadi yang namanya meninggal mati, maksudnya mati kita masuk kubur itu pasti. Nah, maka sebelum masuk kubur Bapak Ibu kita bangun dulu kuburan kita itu. Bagaimana cara bangun kuburnya? Bukannya kita nyuruh adik tolong buatkan kuburan, dibikinkan ini bangun seperti ini, dinyuk asin, dinyuk lampu, bukan cak itu. Kan memang ada itu, tak tahu agama apa itu. Kuburan ini besar, betul dia mati dimasuk ke galau itu hantu dia. Ada kulkas, bawa masuk kulkas. Ada motor itu masuk di motor. Ada apa? Apa dia? Ini apa kompor gas masuk. Kalau nak masak lagi. Yang lucu ini apa itu yang kulkas, motor masuk di kubur itu. Nah, tak tahu paham apa itu. Tengok di TikTok ada itu, di TikTok, di YouTube ya. Nah, jadi maksud membangun kubur itu bi'an amila ma fi tunisu fil qabr, yaitu dengan melakukan amal-amal yang dapat menyenangkan dia dalam kubur. Ketika ada seorang ulama, seorang wali yang bernama Syekh Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi rahimahullah meninggal, setelah beberapa hari Syekh Abdul Qasim ini meninggal, lalu ada orang bermimpi ketemu dengan beliau. Ditanya, cak mana keadaan kau di dalam kubur ini? Dijawab oleh Syekh Abdul Qasim, kau tak perlu bertanya itu. Kau tanya ke amalan apa yang paling menyenangkan orang ahli kubur itu. Nah sudah, aku nanya itu apa dia amal yang paling menyenangkan orang dalam kubur, yaitu membaca Al-Quran fi jawfil lail wan nasu niyam. Maksudnya baca Quran di waktu malam ketika orang dalam keadaan tidur.
Bini kita tidur, berwuduk kita ngaji. Bu, laki kita tidur, berwuduk kita ngaji. Tapi ngaji itu adeng-adeng baik. Baca Yasin, Al-Quran. Mungkin lakinya pegel sama bini ya. Malam-malam dia bangun, berwuduk, baca Yasin. Ngadepin. Mana kamu tak mati ya. Pada masa itu ya jangan jauh-jauh dari bini kan. Nah, jadi yang amal yang menyenangkan ahli kubur itu adalah membaca Al-Quran di waktu malam pada saat udah tidur. Nah, jadi kita usahakan ini. Atau juga kita baca Quran, hati-hati nunggu sholat baca Quran. Nah, pagi, siang, sore, malam usahakan baca Al-Quran. Bila perlu bikin slogan, tidak ada hal yang lalu tanpa membaca Al-Quran. Baca Al-Quran kan dua, buka Al-Quran langsung atau ayat surah yang kita hafal. Minimal kulhu, dah kan hafal kulhu. Baca kulhu, duduk baca kulhu, al-falaq, an-nas. Niatnya kita membaca Al-Quran, kecuali kita dalam keadaan uzur, belum mandi wajib, atau ibu dalam keadaan haid, tak boleh kan. Kalau masih nak baca juga Ustaz mana? Dalam mati baik. Jadi beruntunglah bagi orang yang membangun kuburnya sebelum dimasuk dalamnya. Dan yang ketiga, beruntunglah bagi orang yang wa arda rabbahu qabla ayyalqah. Yaitu dia meredhakan Tuhannya atau mendapatkan ridho dari Tuhannya sebelum dia bertemu dengannya. Jadi kita ini kan kalau mati ketemu Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum ketemu nih, sebelum kita mati Bapak Ibu, kita sudah mendapatkan ridho Allah dulu. Nah, jadi beruntunglah bagi orang yang telah mendapatkan ridho Allah sebelum dia bertemu dengannya. Nah, jadi yang kita harapkan dalam dunia ini adalah amal-amal yang kita kerjakan agar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita salat agar mendapatkan ridho Allah. Kita baca Quran agar mendapatkan ridho Allah. Kita takliman sekarang dengan ceramah Ustaz Nurdin atau mungkin ada Sabtu depan Ustaz Skandar, Ustaz Mugiono. Nah, Mugiono. Ustaz Mugiono masih. Nah, jadi kita ceramah itu niatkan agar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan, amal-amal baik, amal ibadah agar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sedekah tadi agar mendapatkan ridho Allah. Baca Quran agar mendapatkan ridho Allah. Nah, mudah-mudahan Allah ridho sama kita. Sebelum kita mati, Allah sudah ridho sama kita. Begitu kita ketemu dengan Allah ridho. Alangkah kebahagiaan kalian kalau kita mendapatkan ridho Allah. Allahumma inna nas'aluka ridho kawal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini kita sudah 2 bulan ya. Sudah selesai Ramadan, Syawal, selesai Dzulqa'dah. Nah, baru malam kemarin ada jemaah tuh sholat doa, aku suruh dia baca doa, Allahumma inna nas'aluka ridho wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya dah apa, amin, bagus. Nah, Allahumma inna nas'aluka ridho wal jannah. Ya Allah, kami mohon ridho. Mohon ridho ya Allah. Kalau dapat ridho Allah, mau masuk surga. Dari sinilah mudah-mudahan yang kita yang hadir ini termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Syekh Yahya bin Mu'adz, orang yang beruntung, yaitu orang yang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dia, dan dia membangun kuburnya sebelum dia masuk dalam kubur, dan dia tak mendapatkan ridho Allah sebelum dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tamlahu biha quluban nuran wa salahan wa surura. Tarzuqna biha rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan midrara wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ala kulli syai'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma rfa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf wal muhtarib wa syada'id wal mihan ma dhahara minha ma batan min baladina Indonesia wa qariban Darussalam khassa wa min buldan muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum